Di tengah pesta pernikahan mewah, seorang anak yatim yang dianggap remeh menyimpan rahasia besar yang tak pernah terungkap. Dari kesendirian dan kesedihan, ia bangkit menjadi miliarder yang mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Kisahnya penuh liku, perjuangan, dan keberanian melawan takdir yang kejam. Bagaimana ia menjalani hidup baru dengan kekayaan yang tak terduga? Apa yang membuatnya tetap rendah hati dan penuh kasih? Temukan perjalanan inspiratif dari seorang anak yatim yang membuktikan bahwa siapapun bisa mengubah nasibnya, meraih mimpi, dan menjadi berkat bagi dunia. Saksikan kisah penuh haru dan motivasi ini yang siap menggetarkan hati Anda. Di tengah kemeriahan sebuah pesta pernikahan yang megah dan penuh tawa, seorang anak yatim duduk sendiri di pojok ruangan. Sosoknya tampak kecil dan tak mencolok, mengenakan pakaian sederhana yang kontras dengan gemerlap gaun dan jas tamu lainnya. Matanya yang sendu menatap kerumunan dengan campuran perasaan sepi dan haru, seolah berada di antara dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Di tengah gelak tawa dan percakapan hangat, ia merasakan kehampaan yang dalam, seakan tak ada tempat baginya untuk benar-benar merasa diterima. Suara musik mengalun merdu, menggema di seluruh aula yang dihias dengan bunga dan lampu kristal. Namun keindahan itu seolah hanya latar bagi kesunyian batinnya. Anak yatim itu mengingat kembali hari-hari masa kecilnya yang penuh perjuangan tanpa kehadiran orang tua. Ia kehilangan keluarga sejak dini, dan sejak saat itu hidupnya hanya diisi oleh kegigihan bertahan di dunia yang keras. Di pesta ini, ia hanya menjadi tamu yang tak terlihat, sosok yang tidak dikenal, dan tak seorang pun benar-benar menyadari kisah yang tersembunyi di balik tatapannya yang pilu. Beberapa tamu terlihat meliriknya dengan tatapan dingin atau sinis, menganggapnya sebagai pengganggu dalam pesta yang seharusnya penuh kegembiraan. Ada yang menganggapnya tak pantas berada di sana, anak yatim yang berasal dari latar belakang sederhana. Meski begitu, ia tetap diam, mencoba menahan rasa sakit yang menyelinap saat melihat keluarga-keluarga bahagia yang berkumpul merayakan cinta dan persatuan. Ia seperti mengamati dunia dari balik jendela kaca yang memisahkannya dari kebahagiaan yang diidam-idamkan. Di sudut ruangan, anak yatim itu duduk dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Tangannya menggenggam erat sebuah amplop kecil yang berisi ucapan selamat untuk pengantin. Ia tidak pernah mengharapkan sesuatu. Hanya ingin merasakan momen sederhana menjadi bagian dari sebuah keluarga, meski hanya sekejap. Dalam keheningan hatinya, ia bertanya-tanya apakah suatu hari nanti ia bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, seperti yang dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Beberapa kali ia mencoba mengajak bicara tamu lain, namun percakapan itu selalu berakhir singkat dan hambar. Ada jarak sosial yang terasa sangat nyata, membatasi hubungan mereka. Ia merasa seperti bayangan yang lewat, tak berbekas dan mudah dilupakan. Dalam hatinya, ada perasaan rindu yang mendalam akan kasih sayang dan pengakuan, sesuatu yang selama ini sangat langka dalam hidupnya. Walaupun demikian, anak yatim ini tetap memancarkan ketegaran yang luar biasa. Ia tahu bahwa dunia tak selalu ramah bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang kuat. Namun ia memilih untuk tetap hadir, menyaksikan dan belajar dari kebahagiaan yang terpancar di pesta itu. Ia percaya, suatu saat nasibnya akan berubah, dan keberadaan seperti dirinya akan dihargai bukan karena harta atau status, melainkan karena nilai diri dan kebaikan hati. Di antara para tamu, ada yang mulai memperhatikan keberadaannya, bukan dengan rasa jijik, tetapi penasaran. Sosok anak yatim itu menimbulkan pertanyaan, siapa dia sebenarnya? Apa yang membuatnya memilih hadir di tengah kemewahan yang terasa jauh darinya? Namun tak ada yang berani bertanya secara langsung. Anak yatim itu memilih tetap diam, membiarkan kisahnya menjadi misteri di tengah riuhnya pesta. Malam itu juga, dalam kesunyian yang ia rasakan, terselip secercah harapan. Walau ia belum tahu bagaimana caranya, ia yakin bahwa hidupnya masih punya jalan untuk berubah. Pesta pernikahan yang megah ini bukan hanya menjadi ajang perayaan cinta, tetapi juga menjadi titik awal perjalanan anak yatim ini menuju masa depan yang tak terduga. Sebuah rahasia besar dan kejutan menantinya di balik kesedihan yang ia sembunyikan. Dengan perasaan campur aduk antara sedih dan berharap, anak yatim itu menatap keluar jendela, melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Dalam hening, ia berdoa agar suatu saat kelak ia bisa berdiri bukan hanya sebagai tamu tak dikenal, tetapi sebagai sosok yang dihormati dan dicintai. Tanpa ia sadari, malam itu menjadi babak awal dari sebuah cerita hidup yang akan mengubah takdirnya secara dramatis. Kisah hidup anak yatim itu ternyata jauh lebih kompleks dari yang terlihat sekilas di pesta pernikahan tadi malam.
Di balik wajah polos dan sikap rendah dirinya, tersimpan perjalanan panjang yang penuh liku dan perjuangan tanpa henti. Sejak kehilangan kedua orang tuanya saat masih sangat kecil, ia harus belajar mandiri di tengah kerasnya dunia yang tak ramah bagi anak tanpa keluarga. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, mencari makan, dan berteduh dari terik matahari maupun hujan deras. Meski kehidupannya dipenuhi kesulitan, anak yatim ini tak pernah kehilangan impian. Ia selalu memegang teguh keyakinan bahwa masa depan yang cerah akan datang, meski jalannya penuh batu kerikil. Pendidikan menjadi harapan terbesar baginya untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Dengan tekad yang kuat, ia terus berjuang demi meraih ilmu, walaupun seringkali harus menahan lapar dan rasa dingin di malam hari. Ia tahu, hanya dengan pendidikan ia bisa mengubah nasibnya. Dalam kesehariannya, anak yatim ini tak banyak bercerita kepada orang lain tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia menyembunyikan latar belakangnya yang penuh luka, agar tak menjadi bahan belas kasihan atau penilaian negatif. Keberadaannya di pesta pernikahan adalah bagian dari usahanya untuk merasakan kebahagiaan sosial, walaupun hanya sebagai tamu biasa tanpa pengakuan. Diam-diam, ia berharap bisa menemukan tempat di mana ia diterima apa adanya. Ia memiliki seorang sahabat dekat yang selalu setia mendampinginya, meski tidak banyak orang yang tahu. Sahabat itu adalah satu-satunya orang yang memahami segala kesedihan dan rahasia yang disimpannya. Mereka berbagi cerita, tawa, dan air mata di saat-saat sulit. Dukungan dari sahabatnya ini menjadi kekuatan yang membuatnya bertahan dan terus berjuang menghadapi dunia yang keras. Tanpa sahabatnya, mungkin ia sudah menyerah pada keputusasaan. Anak yatim ini juga memiliki sisi lembut yang jarang terlihat. Meski hidup dalam kesederhanaan, hatinya penuh dengan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, terutama anak-anak yatim lainnya. Ia sering menyisihkan sedikit dari apa yang dimilikinya untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Ketulusan ini membuatnya berbeda dari banyak orang yang hanya mengejar materi. Namun sayangnya, kebaikan hatinya itu sering tidak terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Di pesta pernikahan kemarin, ia hanya bisa menyaksikan kebahagiaan orang lain dari kejauhan. Ia merasa seperti sebuah bayangan yang lewat tanpa arti. Namun, ada bagian dalam dirinya yang masih berharap bahwa suatu hari ia bisa merasakan kehangatan keluarga yang utuh dan dihargai bukan karena apa yang dimilikinya, tapi karena siapa dirinya. Harapan itu menjadi cahaya kecil yang membimbing langkahnya meskipun sering tersembunyi di balik duka. Malam-malam sepi di tempat tinggalnya yang sederhana kerap dipenuhi dengan doa dan renungan. Ia sering bertanya pada Tuhan mengapa nasibnya harus begitu. Namun ia juga belajar untuk bersyukur atas setiap detik kehidupan yang diberikan. Pelajaran tentang kesabaran dan ketegaran menjadi bagian dari dirinya yang tak tergantikan. Ia percaya, di balik kesedihan ini, tersimpan hikmah besar yang suatu saat akan terungkap. Salah satu hal yang membuat kisahnya semakin menarik adalah adanya petunjuk-petunjuk kecil tentang masa lalunya yang tersembunyi. Kadang ia menemukan dokumen atau benda-benda yang membuatnya bertanya-tanya tentang asal-usul sebenarnya. Hal ini menambah lapisan misteri pada sosok anak yatim yang selama ini dianggap biasa saja oleh banyak orang. Namun, ia memilih untuk menjaga rahasia itu dalam-dalam, takut akan perubahan yang bisa terjadi. Dalam hati kecilnya, anak yatim itu sering membayangkan kehidupannya jika ia lahir dalam keluarga kaya dan berkuasa. Namun, ia juga sadar bahwa takdirnya berbeda dan harus ia jalani dengan penuh keberanian. Setiap langkahnya di dunia ini adalah perjuangan untuk membuktikan bahwa asal-usul bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar status sosial, bahwa ia punya nilai yang pantas dihargai. Pesta pernikahan yang menjadi latar awal kisahnya tidak hanya menampilkan kemewahan dan kebahagiaan orang lain, tetapi juga menjadi panggung di mana sebuah rahasia besar mulai tersingkap. Di balik kesederhanaan anak yatim ini, tersimpan sebuah identitas yang akan mengubah segalanya. Kisah hidupnya yang sedih dan penuh perjuangan akan segera bertemu dengan takdir yang luar biasa, membuka lembaran baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam pesta pernikahan yang penuh kemewahan itu, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Anak yatim yang selama ini diam dan tersembunyi dari perhatian tiba-tiba menjadi pusat perhatian seorang pria yang tak lain adalah pengusaha sukses dan salah satu kerabat dekat keluarga pengantin. Pria itu melihat sosok anak yatim tersebut dengan tatapan penuh rasa penasaran dan kehangatan yang berbeda dari tamu lain. Pertemuan singkat itu memecah kesunyian yang selama ini menyelimuti anak yatim tersebut. Percakapan pertama mereka terkesan sederhana, namun penuh makna.
Anak yatim dengan rendah hati menyampaikan ucapan selamat dan rasa bahagianya meski tanpa keluarga. Pengusaha itu merasakan ada sesuatu yang istimewa dalam diri anak yatim itu. Sebuah kesederhanaan yang tulus dan hati yang penuh kepedulian. Pembicaraan singkat itu menjadi awal dari sebuah hubungan yang perlahan tumbuh. Membuka peluang dan harapan baru yang selama ini tidak pernah terbayangkan. Momen ini menjadi jembatan bagi anak yatim untuk mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia yang selama ini tertutup dan menyimpan banyak rahasia mulai merasa ada seseorang yang benar-benar peduli tanpa memandang latar belakangnya. Interaksi yang hangat dan penuh empati membuatnya merasa nyaman untuk berbagi sedikit kisah hidupnya. Rasa percaya diri mulai tumbuh. Meskipun ia tetap berhati-hati menjaga rahasia terbesarnya. Tamu lain di pesta yang mulai menyadari perbincangan antara anak yatim dan pengusaha sukses itu mulai merasa penasaran. Sosok anak yatim yang sebelumnya dianggap biasa dan tak penting tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Desas-desus pun mulai beredar, memunculkan berbagai spekulasi tentang siapa sebenarnya anak yatim tersebut dan apa hubungannya dengan pengusaha kaya tersebut. Namun, belum ada yang berani mendekat atau bertanya langsung. Anak yatim itu tetap rendah hati, tidak terpengaruh oleh sorotan yang mulai menghampirinya. Ia tahu bahwa perubahan dalam hidupnya belum sepenuhnya terjadi, dan ia harus tetap berhati-hati dalam menjaga identitas serta rahasianya. Meskipun demikian, momen kebersamaan yang hangat dengan pengusaha itu memberikan secercah harapan baru yang menguatkan semangatnya untuk terus maju. Perbincangan mereka juga membawa anak yatim pada sebuah pemahaman baru tentang nilai kehidupan. Ia menyadari bahwa kekayaan dan status sosial bukanlah segalanya, melainkan ketulusan hati dan kebaikan yang sebenarnya membuat seseorang dihargai. Pesan ini menjadi pijakan penting dalam perjalanan hidupnya, yang selama ini lebih banyak diwarnai kesedihan dan kesendirian. Di sela-sela pesta, pengusaha tersebut memberikan petunjuk kecil tentang dunia yang selama ini tersembunyi dari anak yatim. Ada kemungkinan bahwa mereka memiliki ikatan yang jauh lebih dalam dari sekadar kenalan biasa. Anak yatim merasa jantungnya berdebar saat mendengar hal-hal yang samar-samar itu, namun ia belum siap untuk mengungkapkan semua rahasianya. Ia memilih menyimpan segala sesuatu dalam hati sambil menunggu waktu yang tepat. Kedekatan yang mulai terjalin membuat anak yatim mulai memandang pesta pernikahan itu dengan cara yang berbeda. Dari sekadar momen menyendiri, kini menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Ia mulai membayangkan masa depan yang tak lagi kelam, namun penuh dengan peluang dan kebahagiaan yang mungkin selama ini hanya ia impikan. Malam itu, dalam keramaian pesta yang riuh, ada kehangatan yang mulai meresap ke dalam hati anak yatim. Kehadirannya tidak lagi sekadar bayangan, melainkan sosok yang mulai dikenal dan dihargai. Meski perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, langkah awal untuk keluar dari kesepian sudah mulai diambil. Kisah anak yatim yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai terkuak secara mengejutkan. Di balik wajah sederhana dan kesedihannya, ternyata ia adalah pewaris sebuah kekayaan besar yang sudah lama hilang dari keluarga. Rahasia besar ini terungkap secara perlahan ketika pengusaha sukses yang bertemu dengannya di pesta pernikahan mulai menggali masa lalu anak yatim tersebut. Ternyata, anak yatim itu adalah cucu dari seorang miliarder ternama yang menghilang tanpa kabar sejak bertahun-tahun lalu. Penemuan ini menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Anak yatim yang selama ini hidup dalam kesederhanaan dan kesunyian, kini harus berhadapan dengan kenyataan akan statusnya yang sebenarnya. Namun, ada alasan kuat mengapa ia memilih menyembunyikan identitasnya dan hidup sederhana selama ini. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar harta warisan, dan ia tak ingin diterima oleh orang lain hanya karena kekayaan yang melekat pada namanya. Reaksi dari orang-orang yang mengetahui rahasia ini pun beragam. Sebagian besar tamu di pesta pernikahan yang sebelumnya mengabaikan atau meremehkannya kini menunjukkan ketertarikan dan rasa hormat yang tiba-tiba. Namun di balik itu, ada pula pihak-pihak yang mulai mendekatinya dengan motif tersembunyi, ingin mengambil keuntungan dari kekayaannya. Situasi ini menambah tekanan dan konflik batin dalam diri anak yatim yang ingin tetap menjaga integritasnya. Dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan ini, anak yatim bergumul dengan berbagai pilihan hidup. Ia merasa terjebak antara dua dunia. Satu sisi kehidupan sederhana yang ia jalani dengan penuh perjuangan dan kejujuran, dan sisi lain kehidupan mewah yang penuh dengan intrik dan kepalsuan. Perasaan takut kehilangan jati diri dan kebebasan yang selama ini ia nikmati membuatnya ragu untuk menerima warisan besar tersebut. Di tengah kebimbangan itu, sahabatnya yang setia tetap menjadi sumber kekuatan utama. Mereka berdiskusi panjang lebar tentang nilai-nilai hidup, kejujuran, dan arti sebenarnya dari kekayaan.
Sahabatnya mengingatkan bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan kebaikan dan cinta yang tulus. Dukungan ini membuat anak yatim mulai lebih tegar dan berani menghadapi kenyataan baru yang membentang di hadapannya. Penemuan dokumen-dokumen lama dan benda-benda peninggalan keluarganya semakin memperkuat identitas anak yatim. Ia mulai memahami akar dan sejarah keluarganya yang penuh drama dan misteri. Namun, ada pula tekanan besar untuk segera mengambil alih tanggung jawab sebagai pewaris, yang membuatnya merasa terburu-buru dan cemas. Bagaimana ia akan menjalani kehidupan baru yang penuh perubahan ini? Konflik batin semakin memuncak ketika beberapa anggota keluarga jauh dan pengacara mulai menuntut hak mereka atas kekayaan tersebut. Anak yatim merasa terasing dan bingung, menghadapi kenyataan bahwa darah daging keluarganya sendiri kini menjadi lawan. Ia merasakan luka yang dalam, sekaligus kekuatan baru untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya di luar warisan materi. Dengan segala pergulatan itu, anak yatim mulai menyusun rencana untuk masa depan. Ia ingin memanfaatkan kekayaan yang diwariskan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan seperti dirinya dulu. Ini adalah keputusan besar yang memerlukan keberanian dan keyakinan penuh. Perjalanan batin dan fisik anak yatim dalam menerima takdir barunya terus berlanjut, membuka babak baru yang penuh tantangan dan harapan. Meskipun diwarnai keraguan dan ketakutan, ada sinar optimisme yang mulai bersinar. Ia sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan kini saatnya untuk menunjukkan siapa ia sebenarnya. Anak yatim yang kini menghadapi kenyataan sebagai pewaris kekayaan besar dihadapkan pada pilihan hidup yang sangat berat. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk menerima warisan dan menikmati kemewahan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun di sisi lain, ada keraguan mendalam tentang bagaimana kekayaan itu akan memengaruhi jati diri dan prinsip hidupnya yang sederhana dan penuh kejujuran. Pilihan ini menjadi pergulatan batin yang sangat pelik bagi dirinya. Tekanan datang dari berbagai arah. Keluarga jauh yang mulai muncul dengan berbagai tuntutan dan harapan, serta para pengacara yang berusaha mengatur pembagian warisan, menambah beban psikologisnya. Anak yatim merasa bahwa dunia barunya ini penuh dengan kepentingan dan intrik yang jauh dari nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Ia takut kehilangan kendali atas dirinya dan terjebak dalam permainan kekuasaan yang kejam. Di tengah kebingungan itu, anak yatim mencari waktu untuk merenung dan berdialog dengan sahabatnya. Mereka berbincang tentang arti kekayaan yang sebenarnya, dan bagaimana seorang manusia dapat tetap menjaga hati dan integritas di tengah godaan materi. Sahabatnya menjadi cermin yang mengingatkan bahwa kekayaan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Keputusan penting akhirnya mulai terbentuk dalam benaknya. Ia memilih untuk menerima warisan itu dengan syarat bahwa dirinya tetap bebas menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai yang diyakininya. Ia ingin menggunakan kekayaan itu bukan untuk kemewahan pribadi semata, tapi untuk membantu anak-anak yatim dan mereka yang kurang beruntung, seperti dirinya dulu. Ini adalah bentuk pengorbanan dan komitmen besar yang menunjukkan kedewasaannya. Proses menerima warisan pun tidak semulus yang dibayangkan. Anak yatim harus menghadapi berbagai prosedur hukum yang rumit dan perdebatan sengit dengan keluarga jauh yang ingin menguasai aset tersebut. Ia merasa seperti sedang berperang dalam dunia yang asing dan penuh tipu daya. Namun, tekad dan keberaniannya tidak pernah pudar. Ia berusaha mempertahankan apa yang menjadi haknya dan menjalankan prinsip hidupnya. Dalam masa penuh tekanan itu, anak yatim juga mulai membuka diri kepada orang-orang terpercaya yang dapat membantunya mengelola kekayaan tersebut dengan bijak. Ia membentuk tim kecil yang memiliki visi dan misi yang sama, yaitu menjadikan kekayaan sebagai sarana untuk perubahan positif. Langkah ini menjadi bukti bahwa dirinya bukan hanya pewaris harta, tetapi juga pemimpin yang bertanggung jawab. Tidak sedikit orang yang meragukan keputusan anak yatim ini, menganggapnya terlalu idealis dan tidak realistis dalam dunia bisnis yang keras. Namun, ia tetap teguh pada pendiriannya dan tidak terpengaruh oleh skeptisisme tersebut. Ia percaya bahwa dengan ketulusan hati dan kerja keras, kekayaan yang dimilikinya bisa membawa perubahan nyata bagi banyak orang. Konflik batin juga muncul terkait dengan kehidupan sosial dan personalnya. Anak yatim harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang penuh dengan kemewahan dan tuntutan sosial tinggi. Ia merasa terasing dan harus berjuang menjaga keaslian dirinya, agar tidak kehilangan jati diri dalam dunia yang penuh gemerlap itu. Perjalanan ini menjadi ujian berat bagi kedewasaannya. Di balik segala tantangan dan perjuangan, anak yatim mulai merasakan perubahan dalam dirinya yang lebih kuat dan penuh harapan.
Ia menyadari bahwa kekayaan bukan beban, tapi amanah yang harus dijalankan dengan hati dan tanggung jawab. Perjalanan hidupnya yang dulu penuh kesedihan kini berubah menjadi kisah inspirasi yang memotivasi banyak orang untuk tetap percaya pada harapan dan keberanian. Setelah melewati berbagai pergulatan dan keputusan sulit, anak yatim kini mulai menapaki jalan kebangkitan yang berarti. Dengan warisan yang kini berada di tangannya, ia memilih untuk menggunakan kekayaan itu sebagai alat untuk membantu sesama, terutama anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu yang selama ini menjadi bagian dari kisah hidupnya. Keputusan ini memancarkan cahaya baru, membuka pintu harapan tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi banyak orang yang membutuhkan. Langkah awal yang diambil adalah mendirikan sebuah yayasan sosial yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan anak-anak yatim. Anak yatim yang dulu merasakan dinginnya kesepian dan kerasnya hidup, kini berusaha menciptakan lingkungan hangat penuh kasih sayang bagi mereka yang sepertinya terabaikan oleh dunia. Yayasan ini menjadi simbol kebangkitan dari rasa sakit menjadi kekuatan yang menginspirasi banyak pihak. Kehadiran anak yatim dalam dunia bisnis dan sosial mulai mendapatkan perhatian positif dari masyarakat luas. Dari yang sebelumnya dianggap tamu biasa tanpa arti, kini ia menjadi sosok panutan yang membuktikan bahwa latar belakang bukan penentu nasib. Keberhasilan dan kerja kerasnya membuka mata banyak orang bahwa ketulusan hati dan niat baik bisa menghasilkan perubahan besar. Namun, perjalanan ini tidak tanpa hambatan. Anak yatim menghadapi berbagai tantangan dari orang-orang yang iri dan tak setuju dengan langkahnya. Ada yang meragukan niatnya, bahkan mencoba menjegal upayanya dengan berbagai cara. Tetapi, sikap rendah hati dan keteguhan hati yang dimilikinya menjadi perisai kuat yang membuatnya terus maju tanpa gentar. Dalam kesehariannya, anak yatim tetap menjaga sikap sederhana dan rendah hati. Meskipun kini hidupnya berbalut kemewahan, ia tidak pernah melupakan akar dan perjuangannya. Ia kerap turun langsung mengunjungi yayasan dan berbicara dengan anak-anak yatim, memberikan motivasi dan perhatian pribadi yang membuat mereka merasa dihargai dan dicintai. Pesta pernikahan yang menjadi titik awal perjalanan hidupnya kini menjadi kenangan yang bermakna. Dari momen itu, ia belajar banyak tentang arti kehidupan, kebahagiaan, dan pentingnya memiliki keberanian untuk berubah. Perjalanan panjang dari kesedihan menuju kejayaan membentuk karakter dan visi hidupnya yang semakin matang. Keberhasilannya juga membawa perubahan dalam hubungan sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka yang dulu dingin dan acuh kini mulai menunjukkan rasa hormat dan kekaguman. Namun, anak yatim tidak terbuai dengan pujian, melainkan tetap fokus pada tujuan mulianya, memberi manfaat sebanyak mungkin untuk sesama. Perjuangan anak yatim membuktikan bahwa kekayaan sejati bukan hanya materi, tetapi juga cinta, kasih sayang, dan kepedulian yang tulus. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, dan selalu percaya bahwa perubahan positif bisa datang dari mana saja, bahkan dari seseorang yang paling tidak terduga. Dengan setiap langkah yang diambil, anak yatim semakin memperkuat fondasi kehidupannya yang baru. Ia membangun jembatan antara masa lalu yang penuh duka dan masa depan yang penuh harapan. Keberaniannya membuka jalan bagi banyak orang untuk percaya pada kekuatan mimpi dan kebaikan hati. Setelah melewati perjalanan panjang penuh liku dan perjuangan, anak yatim kini menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini dicari. Kebahagiaan itu bukan hanya datang dari kekayaan yang diwarisi, melainkan dari rasa kasih sayang dan kebermanfaatan yang ia berikan kepada orang lain. Ia menyadari bahwa kekayaan materi hanyalah alat, sedangkan cinta dan perhatianlah yang membuat hidup bermakna. Di tengah kehidupannya yang kini penuh kesibukan mengelola yayasan dan berbagai kegiatan sosial, anak yatim menyempatkan diri untuk merenung tentang arti keluarga dan kebahagiaan. Ia merasakan bahwa keluarga bukan hanya soal darah dan hubungan biologis, melainkan juga tentang ikatan hati dan kepedulian yang tulus. Hal ini menguatkan keyakinannya bahwa ia sudah menemukan keluarga sejati melalui orang-orang yang dicintainya dan yang mencintainya. Perayaan kecil penuh kehangatan menjadi momen yang sangat berarti baginya dan orang-orang terdekat. Meski sederhana, suasana penuh cinta dan kebersamaan ini jauh lebih berharga daripada kemewahan pesta manapun yang pernah ia lihat. Anak yatim merasa diterima dan dihargai bukan hanya sebagai pewaris miliaran, tetapi sebagai pribadi yang penuh kasih dan rendah hati. Perjalanan hidupnya yang dimulai dari kesedihan di pesta pernikahan kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisahnya tersebar luas, menginspirasi mereka yang sedang berjuang menghadapi kesulitan dan keterbatasan. Anak yatim ini menjadi simbol harapan bahwa siapapun bisa bangkit dan mengubah nasibnya dengan keberanian dan ketulusan hati.
Momen haru pun datang saat anak yatim bertemu kembali dengan beberapa tamu yang dulu meremehkannya. Kini, mereka melihatnya dengan pandangan penuh hormat dan kekaguman. Pertemuan itu mengajarkan banyak hal tentang sikap dan nilai kehidupan, bahwa penilaian atas seseorang tidak boleh hanya berdasarkan penampilan atau status sosial. Janji untuk terus berbuat baik dan berbagi menjadi komitmen kuat yang dipegang anak yatim. Ia bertekad menggunakan setiap kesempatan dan sumber daya yang dimilikinya untuk mengangkat mereka yang kurang beruntung. Dengan begitu, ia ingin memperpanjang rangkaian kebaikan yang telah membawanya dari kegelapan menuju cahaya. Masa depan yang cerah terbentang di hadapan anak yatim. Ia kini tidak hanya menjadi sosok yang dikenal dan dihormati, tapi juga menjadi pelopor perubahan dan kemajuan sosial. Mimpinya yang dulu terasa jauh kini semakin nyata, membuktikan bahwa takdir bisa diubah oleh tekad dan kerja keras. Perjalanan ini juga mengajarkan anak yatim arti penting dari kesabaran dan keteguhan. Ia belajar bahwa setiap cobaan dan rintangan adalah bagian dari proses pendewasaan yang membentuk karakter sejati. Kini ia berdiri dengan keyakinan kuat, siap menghadapi tantangan baru dengan hati yang penuh rasa syukur. Dalam penutup yang mengharukan, anak yatim memandang masa lalunya dengan penuh kasih dan maaf. Ia menerima semua pengalaman, baik suka maupun duka, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang menjadikannya siapa dia sekarang. Rasa damai dan bahagia memenuhi hatinya, mengiringi langkahnya menuju masa depan yang penuh harapan. Kisah anak yatim ini berakhir dengan pesan mendalam tentang kekuatan iman, keberanian, dan kasih sayang. Dari pesta pernikahan yang penuh kesedihan hingga menjadi sosok miliarder yang rendah hati dan dermawan, perjalanan hidupnya adalah cermin bahwa siapapun bisa mengubah nasib dan menjadi berkat bagi dunia. Sebuah inspirasi abadi yang mengajak kita semua untuk tidak pernah menyerah dalam hidup. Setelah mengukir banyak perubahan dalam hidupnya dan kehidupan orang-orang di sekitarnya, anak yatim kini menghadapi babak baru yang penuh tantangan namun juga peluang. Dunia yang selama ini ia kenal terus berkembang, dan ia menyadari bahwa perjuangan untuk kebaikan tidak pernah berhenti. Ia memutuskan untuk memperluas jangkauan bantuan dan proyek sosialnya, agar semakin banyak yang terbantu dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Kehadiran yayasan yang didirikannya mulai dikenal luas tidak hanya di lingkungan lokal, tapi juga nasional. Anak yatim yang kini telah menjadi sosok publik ini sering diundang untuk berbicara dalam seminar dan konferensi tentang pemberdayaan sosial. Ceritanya menginspirasi banyak kalangan, dari pelajar hingga pemimpin komunitas, memperkuat semangat bahwa latar belakang bukan penghalang untuk menjadi agen perubahan. Namun, dengan semakin besarnya tanggung jawab, ia juga menghadapi dilema baru. Bagaimana menjaga keaslian visi dan prinsip hidup sederhana yang menjadi dasar perjuangannya, sementara dunia bisnis dan sosial sering menuntut kompromi dan strategi yang lebih kompleks? Ini menjadi ujian besar bagi kedewasaannya untuk tetap konsisten dan tidak kehilangan arah. Dalam berbagai pertemuan dan negosiasi, anak yatim terus menunjukkan sikap rendah hati dan keteguhan hati. Ia menolak berbagai tawaran yang berpotensi menggerus nilai-nilai yang ia pegang. Sikap ini membuatnya semakin dihormati, sekaligus menimbulkan tantangan karena tidak semua pihak bisa menerima idealismenya. Namun, tekadnya untuk terus membawa perubahan positif tidak pernah surut. Di balik kesibukan itu, ia juga meluangkan waktu untuk keluarga dan sahabat dekat. Hubungan yang hangat dan saling mendukung menjadi sumber kekuatan utama dalam menjalani kehidupan yang semakin kompleks. Kebersamaan ini mengingatkannya akan arti sejati dari keluarga dan cinta, yang menjadi pilar utama dalam hidupnya sejak dulu. Anak yatim juga mulai menuliskan kisah hidupnya dalam sebuah buku autobiografi. Ia ingin berbagi pengalaman dan pelajaran hidup kepada generasi muda, agar dapat mengambil inspirasi dan semangat dari perjalanan yang telah ia lalui. Buku ini diharapkan bisa menjadi sumber motivasi dan pencerahan bagi siapa saja yang sedang berjuang menghadapi kesulitan. Tidak hanya itu, ia juga mulai menginisiasi program beasiswa dan pelatihan kerja bagi anak-anak dan pemuda kurang mampu. Program ini bertujuan membuka jalan bagi mereka untuk meraih impian dan memperbaiki kualitas hidup. Melalui langkah nyata ini, anak yatim menunjukkan bahwa kepedulian dan aksi konkret jauh lebih bermakna daripada sekadar kata-kata. Tantangan tetap datang silih berganti, mulai dari masalah birokrasi, politik, hingga persaingan usaha. Namun, pengalaman dan keteguhan hatinya membuat anak yatim mampu mengatasi setiap rintangan dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Ia belajar bahwa kesabaran dan kejujuran adalah senjata utama dalam menjalani perjalanan panjang ini. Dalam momen refleksi,
Anak yatim merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh liku, dari kesendirian dan kesedihan di pesta pernikahan, hingga menjadi sosok inspiratif yang berdampak luas. Ia merasa bersyukur atas setiap pengalaman yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Rasa syukur ini menjadi sumber energi positif untuk terus berkarya dan berbuat baik. Setelah melewati berbagai cobaan dan kesuksesan, anak yatim kini menghadapi tantangan baru yang jauh lebih kompleks. Dunia modern menuntutnya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Ia mulai merasakan tekanan dari teknologi dan dinamika sosial yang bergerak sangat cepat, membuatnya harus belajar banyak hal baru agar tetap relevan dan efektif dalam misinya. Dalam upaya memperluas dampak sosialnya, anak yatim berkolaborasi dengan berbagai organisasi internasional. Kerjasama ini membuka kesempatan bagi yayasan yang didirikannya untuk mendapatkan dukungan lebih besar, baik dalam hal dana maupun sumber daya manusia. Ia merasa bangga bisa membawa nama baik negaranya ke kancah global sekaligus memperjuangkan anak-anak yatim di seluruh dunia. Namun, perjalanan ini tidak lepas dari konflik kepentingan dan perbedaan visi antara berbagai pihak yang terlibat. Anak yatim harus pandai-pandai menjaga keseimbangan dan membangun komunikasi yang efektif. Ia belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya soal mengarahkan, tapi juga mendengarkan dan berempati pada berbagai sudut pandang. Salah satu program unggulan yang diluncurkan adalah pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi untuk anak-anak muda kurang mampu. Melalui pelatihan digital dan kewirausahaan, mereka diberi bekal untuk mandiri dan mampu bersaing di era globalisasi. Anak yatim sangat antusias melihat banyak peserta program yang berhasil membuka usaha dan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Meski kesibukan semakin padat, anak yatim tetap menjadikan nilai-nilai dasar kehidupan sebagai landasan utama. Ia mengingatkan timnya untuk selalu mengutamakan kejujuran, kerja keras, dan kepedulian dalam setiap langkah yang diambil. Prinsip ini menjadi kunci sukses yang menjaga yayasannya tetap berjalan di jalur yang benar. Dalam perjalanan karir sosialnya, anak yatim juga menghadapi kritik dan skeptisisme dari beberapa pihak yang menganggap usahanya terlalu idealis dan sulit diwujudkan. Namun, ia tidak pernah membiarkan suara negatif itu mematahkan semangatnya. Ia percaya bahwa perubahan besar selalu diawali oleh mimpi yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Kehidupan pribadinya juga mulai menemukan keseimbangan yang lebih baik. Ia belajar untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri dan orang-orang yang dicintainya. Hubungan dengan sahabat dan keluarga pilihan semakin erat, memberikan dukungan emosional yang penting untuk menghadapi tekanan hidup yang semakin besar. Melalui berbagai pengalaman ini, anak yatim semakin matang dalam memimpin dan mengambil keputusan. Ia mulai membentuk generasi penerus yang siap melanjutkan perjuangan sosialnya, memastikan keberlanjutan program dan visi yang telah dibangun. Pendidikan dan pelatihan bagi calon pemimpin muda menjadi salah satu fokus utama yayasannya. Malam-malam panjang sering dihabiskan anak yatim untuk merefleksikan perjalanan hidupnya. Ia bersyukur atas setiap liku yang telah dilalui, karena semua itu membentuknya menjadi sosok yang tangguh dan penuh kasih. Ia juga mendoakan agar kisahnya dapat terus menginspirasi dan membuka jalan bagi banyak orang yang membutuhkan. Puncak dari perjalanan panjang anak yatim yang dulu terlihat sepi dan terlupakan di sebuah pesta pernikahan. Kini, ia berdiri di hadapan dunia sebagai sosok yang bukan hanya kaya materi, tetapi juga kaya hati dan jiwa. Semua perjuangan dan pengorbanan yang telah dilaluinya membuahkan hasil yang menginspirasi banyak orang. Dengan yayasan yang telah berkembang pesat, anak yatim terus berkomitmen untuk memperluas jangkauan bantuan sosialnya. Ia menyadari bahwa kekayaan dan status bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memberi dampak nyata bagi kehidupan sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Misi ini menjadi semangat yang menggerakkan setiap langkahnya. Selain fokus pada sosial, ia juga mulai terlibat dalam dunia pendidikan formal dan pelatihan kepemimpinan. Anak yatim percaya bahwa pendidikan adalah kunci perubahan jangka panjang. Melalui program beasiswa dan mentoring, ia ingin menumbuhkan generasi baru yang berintegritas dan mampu membawa perubahan positif di masa depan. Namun, di balik segala pencapaian itu, anak yatim tidak pernah melupakan masa lalunya yang penuh luka. Ia sering kembali mengenang masa kecilnya yang keras dan sunyi, sebagai pengingat bahwa setiap keberhasilan harus dilandasi rasa syukur dan empati. Pengalaman itu membuatnya semakin rendah hati dan dekat dengan orang-orang yang ia bantu. Tekanan dan tantangan dalam hidupnya tetap ada. Namun ia kini memiliki ketahanan mental dan spiritual yang kuat. Anak yatim belajar untuk menerima segala cobaan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk karakter.
Ia melihat setiap rintangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar lebih baik lagi. Hubungan sosialnya semakin luas dan berkualitas. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mendukung visi dan misi hidupnya. Kerjasama dengan berbagai organisasi, tokoh masyarakat, dan pemerintah memperkuat fondasi yayasan serta memperluas pengaruh positif yang ia sebarkan. Dalam kehidupan pribadi, anak yatim menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia membangun keluarga kecil yang penuh cinta dan dukungan, serta menjaga hubungan erat dengan sahabat dan orang-orang terdekat. Kehidupan barunya tidak hanya soal harta, tetapi juga tentang makna dan kualitas hubungan antar manusia. Anak yatim juga aktif menulis dan berbicara di berbagai forum, membagikan kisah hidup dan pelajaran berharga yang ia dapatkan. Pesan-pesan tentang keberanian, ketulusan, dan kekuatan mimpi menjadi inti dari setiap penuturannya. Ia berharap kisahnya bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapa saja yang tengah berjuang menghadapi kesulitan. Bab terakhir ini membawa pembaca pada refleksi mendalam tentang arti sejati dari kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Anak yatim mengajarkan bahwa setiap orang, tidak peduli latar belakangnya, memiliki kesempatan untuk mengubah nasib dan memberikan dampak positif bagi dunia. Kunci utamanya adalah keberanian, keteguhan hati, dan kebaikan. Cerita yang dimulai dari kesedihan dan keterasingan kini berakhir dengan harapan dan kemenangan. Anak yatim membuktikan bahwa takdir bisa diubah oleh usaha dan iman. Perjalanannya adalah cermin inspirasi yang tak lekang oleh waktu, mengajak kita semua untuk percaya bahwa setiap kehidupan memiliki potensi luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah melewati berbagai fase hidup yang penuh tantangan dan keberhasilan, anak yatim kini memasuki babak baru yang tak kalah menantang, menghadapi tanggung jawab besar sebagai sosok publik dan pemimpin yang diandalkan banyak orang. Dunia menuntutnya untuk tidak hanya menjadi simbol kesuksesan, tetapi juga contoh kepemimpinan yang bijaksana dan berintegritas. Di tengah sorotan media dan perhatian masyarakat, ia belajar untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan tuntutan publik. Tekanan untuk tampil sempurna seringkali menjadi beban berat, namun anak yatim berusaha menghadapinya dengan kejujuran dan kerendahan hati. Ia menyadari bahwa menjadi panutan berarti harus siap menghadapi kritik dan ekspektasi yang tinggi. Salah satu fokus utama dalam bab ini adalah pengembangan program sosial yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Anak yatim mulai mengintegrasikan teknologi digital untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak dan pemuda kurang mampu. Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Namun, tidak semua berjalan mulus. Konflik internal dalam tim yayasan muncul karena perbedaan visi dan strategi. Anak yatim harus menunjukkan kemampuan diplomasi dan kepemimpinan yang matang untuk menyatukan berbagai pandangan dan memastikan tujuan bersama tetap tercapai. Tantangan ini menjadi pelajaran penting dalam perjalanan karir sosialnya. Di sisi lain, kehidupan pribadi anak yatim juga mengalami dinamika yang menarik. Ia mulai mempertimbangkan untuk membangun keluarga sendiri, sekaligus menyeimbangkan perannya sebagai pemimpin dan pribadi. Pilihan ini menghadirkan dilema dan refleksi mendalam tentang arti cinta, tanggung jawab, dan kebahagiaan. Anak yatim juga semakin aktif dalam forum-forum internasional, berbagi pengalaman dan belajar dari berbagai pemimpin dunia. Ia melihat pentingnya membangun jaringan global untuk memperkuat dampak sosial dan menjangkau lebih banyak orang. Kesempatan ini memperluas wawasan dan memperkaya perspektifnya dalam menjalankan misi. Dengan semangat baru, anak yatim meluncurkan serangkaian proyek pemberdayaan ekonomi yang mengedepankan kemandirian dan inovasi. Program-program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga pelatihan keterampilan dan pendampingan jangka panjang, memastikan hasil yang berkelanjutan dan signifikan. Namun, semakin besar pengaruh dan tanggung jawab, semakin besar pula risiko dan ancaman yang harus dihadapi. Anak yatim harus menghadapi berbagai tekanan politik dan sosial yang berusaha menggoyahkan posisi dan kredibilitasnya. Ia belajar untuk tetap teguh dan tidak terjerumus dalam permainan kekuasaan yang kotor. Dalam perjalanan ini, anak yatim semakin menyadari pentingnya menjaga keseimbangan spiritual dan emosional. Meditasi, refleksi, dan dukungan dari orang-orang terdekat menjadi penopang utama agar tetap kuat dan fokus pada tujuan mulianya. Ia belajar bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri.